Hai semua, di video kali ini saya akan rangkum alur cerita film The Reborn. Film ini rilis tanggal 16 September 2009. Film ini bercerita tentang kisah asmara seorang wanita dengan dua orang anak. Wanita itu berumur 40 tahun dan seorang pria muda berumur 25 tahun. Lihatlah, cinta bisa datang kapan dan di mana saja. Cinta akan menemukan sendiri jalannya, sebab cinta bisa menghampiri siapa saja, tak kenal waktu dan tempat. Lalu, bagaimana kisah asmara mereka berdua? Yuk kita masuk dalam alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pastinya kamu juga harus aktifkan bel notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update dari channel ini. Thank you. awal mula film ini memperlihatkan seorang ibu rumah tangga berumur 40 tahun yang tengah mengantarkan kedua anaknya ke sekolah. Wanita itu bernama Sandy. Setelah mengantarkan anak-anaknya ke sekolah, ia pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung memasak dan beres-beres rumah, hingga ia melihat komputer milik suaminya dan ia pun membukanya. Awalnya Sandy senyum-senyum sendiri setelah melihat tingkah laku anaknya di ulang tahunnya sendiri. Hingga ketika tanpa sengaja dia membuka video tentang suaminya yang lagi bercinta dengan perempuan lain. Serentak membuat Sandy terkejut dan kecewa. Lalu ia memilih untuk bercerai dari suaminya. Setelah perceraian itu, Sandy membawa kedua anaknya pindah ke kota New York. Sesampainya di sana, Sandy langsung mencari pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Lalu ia mengajukan lamaran di sebuah perusahaan karena ia sudah mempersiapkan dengan matang dan ia juga menguasai bidang pekerjaan yang dibutuhkan. Sandy dengan mudah diterima di perusahaan tersebut. Scene berpindah ke sebuah kedai kopi. Di tempat itu ada seorang pria bernama Aram. Dia bekerja di situ bersama temannya yang bernama Mick. Lalu Sandy datang menanyakan soal apartemen sewaan yang ada di selebaran pada Aram. Mick yang ada di situ menawarkan diri untuk mengantarkan Sandy mencari apartemen sewaan. Tak lupa Mick menceritakan tentang Aram yang juga seorang babysitter yang hebat. Keesokan harinya Sandy keluar bersama teman lamanya yang bernama Daphne. Hingga di tengah perjalanan tanpa sengaja Sandy melihat Aram melintas di hadapannya. Daphne pun menyarankan untuk berkencan dengannya, dengan maksud agar Sandy bisa melupakan mantan suaminya. Lalu Sandy mendatangi tempat pelatihan bela diri. Dia bermaksud belajar agar nanti bisa menjaga diri dan kedua anaknya. Rupanya di tempat itu terdapat Aram yang memakai baju boneka pemuas amarah. Lalu Sandy ditunjuk jadi sukarelawan. Sandy yang sangat kesal dengan mantan suaminya langsung dengan cepat mau jadi sukarelawan dan memukul tanpa ampun boneka tersebut. Keesokan harinya Sandy mendatangi Aram di tempat ia bekerja. Ia bermaksud meminta maaf pada Aram atas kejadian kemarin. Dan juga meminta bantuan Aram untuk menjaga anak-anaknya karena Sandy hendak berkencan dengan seorang pria. Ketika Sandy mau berangkat kencan, ia menaruh kepercayaan penuh pada Aram untuk menjaga anak-anaknya. Setelah Sandy pergi, Aram dan kedua anak Sandy pada awalnya baik-baik saja. Hingga akhirnya salah satu anak merasa mual dan anak itu pun muntah karena ia terlalu banyak makan coklat. Aram pun dengan cepat membersihkan muntahan tersebut, takut keburu Sandy pulang. Di tempat lain, Sandy yang sedang berkencang dengan seorang pria di sebuah bar
Sang pria menggoda Sandy untuk melakukan begituan. Karena keduanya terlalu mabuk, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang menggunakan taksi. Tetapi di tengah perjalanan pulang, teman pria Sandy tersebut memaksa Sandy untuk melakukan begituan. Tetapi dengan cepat Sandy langsung menolak dan turun dari taksi. Lalu Sandy pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah, Aram yang melihat Sandy pulang dalam keadaan mabuk, ia memutuskan kembali pulang. Keesokan harinya saat Aram sedang bekerja, kedua anak Sandy datang dan memberitahu bahwa ibunya telah meninggal. Mendengar hal itu, Aram langsung pergi ke apartemen Sandy untuk memastikannya. Setibanya di sana, Aram melihat Sandy bukan meninggal, tetapi ia hanya mengalami mabuk berat. Keesokan harinya, Aram, Sandy, dan kedua anaknya sedang makan di sebuah tempat makan. Dan setelah selesai makan, Aram bercerita bahwa dirinya mengalami perceraian yang sama. Dia pun terpaksa menjadi duda di usia 24 tahun. Di suatu hari, Sandy dan Daphne sedang berkencan dengan dua pria. Lalu Sandy tiba-tiba pergi. Ia berpikir bahwa semua pria itu sama. Sesampainya di rumah, Aram sudah mempersiapkan makan malam untuknya. Sebagai ucapan terima kasih, Sandy mengajak Aram untuk menonton pertandingan tinju dan Sandy memberi Aram tiket. Keesokan harinya, saat mereka sedang asik menonton acara tinju, rupanya nasib sial menimpa Aram, di mana ia tertimpa seorang petinju yang jatuh keluar dari ring. Dan Aram mengalami sedikit cedera. Sandy pun membawa pulang Aram ke apartemennya. Karena terlalu larut malam, Sandy menyuruh Aram untuk menginap saja. Di saat yang sama, mantan suami Sandy datang membawa serta anak-anaknya. Aram yang tak mau mengganggu langsung membawa anak-anak masuk ke dalam kamarnya. Sementara itu, Sandy dan mantan suaminya sedang ribut. Pada awalnya, Sandy tak bisa berkata banyak, tetapi dengan bantuan Aram, akhirnya mantan suaminya pergi dari apartemen tersebut. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat teater teman Aram, yaitu Mick. Sementara, kedua anak-anak Sandy dijaga oleh Daphne. Setelah teater selesai, mereka memuji akting Mick yang luar biasa. Lalu Mick mengajak mereka pergi ke sebuah pesta. Tanpa diduga, Aram bertemu dengan mantan istrinya, tetapi Aram mengabaikan begitu saja dan ia pun pergi. Setelah pulang dari pesta, Sandy berterima kasih pada Daphne karena telah menjaga anak-anaknya. Setelah Daphne pulang, Aram yang dari tadi bersembunyi langsung masuk ke dalam apartemen Sandy. Di dalam apartemen, Sandy dan Aram melakukan percintaan. Saat sedang asik melakukan yang begituan, salah satu anak Sandy terbangun dan mereka pun kaget dengan kehadirannya. Keesokan harinya, mereka datang ke rumah orang tua Aram untuk merayakan ulang tahun Aram yang ke-25. Ketika di sana, Aram menggoda Sandy untuk melakukan begituan lagi. Tetapi tidak jadi karena orang tua Aram datang. Aram pun memperkenalkan Sandy dan kedua anaknya kepada orang tuanya. Scene pun berpindah di mana Sandy sedang berkumpul dengan teman-temannya dan mereka menunggu kedatangan Aram. Teman-teman Sandy memuji perilaku Aram yang baik hati dan bisa menjaga anak-anak dengan baik. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga bicara soal Aram yang umurnya terpaut jauh dengan Sandy. Aram yang baru berumur 25 tahun, sedangkan Sandy sudah berumur 40 tahun. Ketika pulang, Aram pun mengatakan pada Sandy bahwa dirinya benar-benar dengan tulus mencintainya. Tetapi Sandy sangat sulit menerima kenyataan itu.
Keesokan harinya, Sandy memberitahu Aram bahwa dirinya sedang hamil anaknya. Aram yang mendengar berita tersebut sangat senang bukan main. Beberapa hari kemudian, mereka pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kandungan Sandy. Setelah sampai dan Sandy sudah diperiksa kandungannya, mereka mendengar kabar kurang baik, di mana embrio yang terbentuk dalam kandungan Sandy berada di tempat yang bukan sebenarnya. Mendengar penjelasan dokter, mereka pun sangat sedih. Ketika dalam perjalanan pulang, Sandy berkata bahwa Aram terlalu muda untuk menikah dengannya, dan Sandy pun memilih untuk meninggalkan Aram. Mereka pun melakukan perpisahan dan cinta beda usia berakhir sampai di situ. Berhari-hari kemudian, Aram memutuskan untuk melamar pekerjaan di tempat lain demi masa depannya. Setelah lama bekerja, Aram berkeliling dunia demi menemukan hal-hal baru. Ketika ia berkeliling dunia, ia mendapatkan banyak pelajaran berharga hingga tak terasa waktu berjalan dengan cepat. 5 tahun pun sudah berlalu perpisahan Aram dengan Sandy. Sandy menjadi pembawa acara berita dan Aram menjadi guide anak di sebuah museum. Di suatu hari, Sandy dan Aram bertemu secara kebetulan di sebuah restoran di Cina. Ternyata Aram bersama ibu dan anak angkatnya dari Bangladesh. Sandy pun meminta maaf pada Aram karena telah meninggalkannya dulu. Lalu Sandy mengajak Aram untuk bergabung makan bersamanya. Akhirnya mereka berkumpul kembali setelah 5 tahun berpisah. Di akhir film ini memperlihatkan Sandy dan Aram berpegangan tangan di bawah meja dan film pun tamat.